Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada seluruh anak-anakku kelas 7 kelas 7A sampai dengan kelas 7F SMP Kartika 49 Malang. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melakukan pembelajaran secara daring di mata pelajaran PAI. Nah, di pembelajaran kali ini kita sudah sampai di bab ke-9 ya kalau di LKS kalian ya. Kalau di semester genap ini kita di bab 3 semester genap atau bab 9 di LKS. Nah, silakan dibuka LKS-nya halaman 21. Sekali lagi, silakan dibuka LKS-nya halaman 21. Kita di bab 3 ini atau bab 9 ini akan membahas tentang ibadah sholat Jumat. Nah, tidak hanya sholat Jumat, tetapi ada sunnah-sunnah lain yang hendaknya kita lakukan di hari Jumat. Oke, singkat saja untuk mempersingkat waktu biar nggak terlalu lama. Silakan dibuka halaman 21 yang bagian A, dilihat pengertian sholat Jumat. Nah, yang pertama kita bahas adalah tentang sholat Jumat dulu. Baru nanti ibadah-ibadah yang lain khusus di hari Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur pada hari Jumat. Hukumnya fardu ain, wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Nah, sholat Jumat ini sholat yang khusus dilakukan di hari Jumat. Wajib hukumnya bagi laki-laki, sunnah hukumnya bagi perempuan. Nah, sholat Jumat ini dilakukan pada hari Jumat pas waktu zuhur. Jadi ketika azan zuhur sudah berkumandang, maka itu sudah masuk waktu untuk sholat Jumat khusus di hari Jumat. Sampai jam berapa waktunya? Sampai mendekati waktu asar. Misalnya kalau di sini sholat Jumat jam setengah 12 dimulai, maka selesai jam 2, selesai jam setengah 3, itu boleh. Tapi terlalu panjang waktunya sampai jam menjelang sholat asar. Nah, di halaman 21 itu ada perintah menjalankan sholat Jumat. Nah, perintah menjalankan sholat Jumat ada dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, itu di dalam kurung ada tulisan 62 Pak. Nah, 62 itu adalah nomor urutan surat, jadi bukan nomor ayat. Quran surat Al-Jumu'ah itu Quran nomor 62, nomor urut 62. Ayatnya yang menjadi dasar pelaksanaan sholat Jumat adalah ayat yang ke-9. Oke, kita baca bersama dulu, silakan diikuti dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Nah, khusus untuk orang yang mengaku beriman. Apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat. Jadi ketika sudah ada azan untuk sholat Jumat, fas'au ila dzikrillahi, maka segeralah kamu mengingat Allah, wa dzarul bai'a,
wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Artinya kalau kamu lagi bekerja, kalau kamu lagi di kantor, kalau kamu lagi di manapun melakukan aktivitas selain aktivitas ibadah atau aktivitas apapun, segera ditinggalkan. Untuk apa? Menuju ke masjid sholat Jumat. Nah, di situ sudah jelas bahwa ketika orang sedang bekerja, ketika orang itu sedang melakukan aktivitas apapun, ketika sudah mendengar azan untuk sholat Jumat, wajib segera ditinggalkan. Untuk siapa? Tadi yang di depan, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang mengaku beriman. Kalau kita mengaku beriman, ya berarti harus segera kita tinggalkan aktivitas kita, segera siap-siap untuk berangkat ke masjid sholat Jumat berjamaah. Nah, di bawah itu ada hadis Rasulullah ya. Berdasarkan perintah tersebut, umat Islam wajib mengerjakan ibadah sholat Jumat sesuai tata cara yang dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. Nah, ini saya baca Antori ibni Syihab bin Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalal jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Nah, jadi sholat Jumat itu wajib bagi setiap umat Islam yang laki-laki kecuali 4 orang. Nah, ini ada 4 orang yang tidak wajib sholat Jumat ya. Yang pertama, abdun mamlukun, hamba sahaya atau budak yang dimiliki. Jadi budak yang ada dalam kuasa majikannya. Kalau sekarang tidak ada, budak tidak ada. Kemudian awim ro'atun, atau perempuan. Nah, seorang perempuan tidak wajib ya sholat Jumat, tadi sudah saya bilang. Kemudian ausobiyun, nah, seorang anak kecil. Nah, kalian kan bukan anak-anak ya toh. Kalau kalian belajar IPA yang disebut anak-anak itu ketika usia 5 sampai kira-kira 12 tahun itu masih anak-anak. Nah, kalian kan sudah SMP, sudah bukan anak-anak lagi. Kemudian yang terakhir aumaridun, orang yang sakit. Cuman yang dimaksud orang sakit di sini adalah orang yang sakitnya betul-betul nggak bisa kalau buat jalan ke masjid, nggak bisa kalau dibuat keluar rumah sakitnya makin parah, atau memang sama sekali tidak bisa untuk bepergian pergi keluar rumah, itu boleh tidak sholat Jumat. Kalau sakitnya masih wajar dan masih bisa keluar rumah, yo wajib rek sholat Jumat rek. Misalnya sakit mata, wajib sholat Jumat. Pak, tangan saya sakit pak, saya nggak Jumatan. Kenapa? Ketutuk palu pak, lo wajib Jumatan, gak ngaruh. Pak, saya sakit pak, nggak Jumatan. Sakit apa? Batuk pak, wajib Jumatan. Pak, saya nggak Jumatan pak, sakit kenapa? Gatelen pak, tetap wajib Jumatan, karena itu tidak pengaruh. Masa saman gatel terus kena angin mati kan enggak toh. Nah, sekarang COVID-19 Jumatan beberapa waktu yang lalu sempat dilarang kan ya. Ya memang untuk alasan yang darurat maka itu diperbolehkan. Nah, sekarang Jumatan tetap dilaksanakan, diperbolehkan, tapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, sebelum masuk masjid itu sudah cuci tangan dan sudah wudhu dulu, pakai hand sanitizer kan seperti itu, bawa sajadah sendiri atau bawa surban sendiri, dibuat alas ketika sholat dan terutama ketika sujud itu. Oke. Next yang B, ketentuan sholat Jumat. Nah, di sini ada beberapa poin ya. Ada 2 sub bab. 1, syarat sah mendirikan sholat Jumat. Nah, ada syarat sah mendirikan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu baru sah kalau memenuhi berapa ini? 4 syarat ini. Yang pertama, dilaksanakan di tempat yang tetap. Nah, tempat yang tetap berarti gak oleh ngalang-alih rek. Misalnya saman ikut sholat Jumat, ketika khutbah saman ikut di Rampal ya, di masjid di Brawijaya situ, tapi ketika sholatnya saman ikut di Sawo Jajar, loh gak sah, gak bisa. Yang B, dilakukan secara berjamaah, harus bareng-bareng
ya, bareng-bareng. Sebagian ulama mensyaratkan minimal 40 orang. Jadi sholat Jumat itu harus bareng-bareng. Kemudian yang ketiga dilakukan pada waktu zuhur. Tadi sudah ya. Yang keempat didahului oleh 2 khutbah. Nah, ini bedanya dengan sholat id. Kalau sholat id itu sholat dulu baru khutbah. Kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Yang kedua, syarat wajib sholat Jumat. Nah ini, tadi saya bilang bahwa hukumnya sholat Jumat adalah fardu ain, bagi laki-laki wajib ya rek. Nah, laki-laki yang wajib sholat Jumat itu satu harus Islam. Nah, yang kedua balik. Ya, saya yakin kalian semua sudah balik. Yang ketiga berakal, waras. Nah, D yang keempat laki-laki. Nah, tadi yang kelima sehat. Yang keenam menetap. Artinya ketika kalian bepergian tidak wajib sholat Jumat. Cuma bepergian nih teko apa jenenge Lesan Puro nang Sawu Jajar ya terlalu dekat, itu bukan bepergian itu. Yang dimaksud bepergian di sini adalah bepergian jauh, misalnya sampai keluar kota yang itu jaraknya lebih dari 80 km. Loh Pak, masuk ngukur jarak 80 km Pak ke jalan bawa meteran? Gak. Saman bisa lihat di Google Map. Misalnya saman bepergian dari Malang ke Tuban misalnya, ke Banyuwangi. Itu ada ndak 80 kilo. Kalau lebih dari 80 kilo maka kalian boleh ndak Jumatan, tapi diganti sholat zuhur. Seperti itu. Nah, dalam sholat Jumat ini tadi saya sampaikan didahului dengan khutbah. Orang yang berkhutbah namanya atau disebut khotib. Ya, orang yang berkhutbah disebut khotib. Di situ ada ketentuan khotib. Nah ini ketentuan khotib. Orang yang menjadi penceramah ketika Jumatan, orang yang khutbah ketika Jumatan itu harus satu Islam, balik, berakal, harus laki-laki juga, dan diutamakan orang yang lebih luas ilmu agamanya dan dihormati di masyarakat. Ya, jadi orang yang ceramah itu harus paham ilmu agama. Orang yang ceramah itu harus ngerti Al-Quran. Orang yang ceramah itu harus paham hadis. Seperti itulah kira-kira penjabarannya. Selanjutnya fasih bacaan Al-Qur'annya. Nah, fasih bacaan Al-Qur'annya ini artinya dia ketika melafadzkan ayat, dia ketika melafadzkan hadis gak gremeng. Artinya dia bisa melafadzkan huruf-huruf Arab sesuai dengan makhraj, sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian bersuara jelas. Nah ini terkadang ada orang khutbah yang suaranya gak jelas. Jadi makmum yang paling belakang tidak bisa mendengar suaranya. Makanya dibantu dengan pengeras suara. Kalau dengan pengeras suara pun masih kurang jelas, mungkin ada sebab lain. Misalnya ada suara angin yang terlalu kencang. Mungkin di belakang di masjid itu kadang kan banyak anak-anak kecil main-main lari-lari. Itu yang menyebabkan tidak terdengar suara khotibnya. Nah, untuk selanjutnya di bawahnya ada urutan membaca khutbah, bisa kalian baca sendiri. Terus ada juga syarat khutbah, sunnah khutbah juga bisa kalian baca sendiri ya. Itu langsung saja saya lanjutkan di halaman 23 yang bagian atas, ketentuan jemaah dalam sholat Jumat. Nah ini yang kadang ya bukan kadang, banyak orang yang lupa terhadap ketentuan ini. Di situ ada hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imamu yaktubu faqad laghut. Nah, ini biasanya dibaca sebelum khotib naik mimbar. Jadi di beberapa masjid itu sebelum khotibnya naik mimbar, sebelum khutbah ada orang berdiri bawa tongkat kemudian baca hadis ini.
Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk memperingatkan jamaah, untuk memperingatkan orang-orang yang ada di masjid itu untuk diam. Diam kenapa? Karena ada orang mau menyampaikan firman Allah, ada orang mau menyampaikan hadisnya Rasulullah yang disebut khotib itu. Nah, artinya apa? Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika," jika engkau berkata pada sahabatmu, nah itu kebalik itu. "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansyid." Nah, itu kebalik ya. Seharusnya idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansyid. Nah, jika kamu berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, artinya kalian ngobrol dengan temanmu pas waktu Jumatan, pas waktu khotib sedang ceramah, ansyid, maka diamlah. Diam. Kenapa? Fakot lagut, agar Jumatan kita tidak sia-sia. Di situ wal imamu yahtubu. Ketika khotib sedang ceramah, ketika khotib sedang berkhutbah, jangan ngobrol sendiri. Ngobrol aja nggak boleh, apalagi sampai bercanda, bergurau, guyon. Kadang banyak yang sampai ya lari-larian. Nah, kan seperti itu. Buat apa ada orang ceramah kalau tidak didengarkan? Buat apa ada Al-Quran dibaca? Buat apa ada hadis yang diterangkan panjang lebar kalau tidak didengarkan? Kan seperti itu. Makanya agar agar kita bisa meningkatkan ketakwaan, maka diadakanlah sholat Jumat. Di bawah nanti ada hikmahnya sholat Jumat. Kalau kalian mendengarkan dengan seksama khutbah Jumat, itu pasti di awal-awal khotib selalu menyebut, marilah kita meningkatkan ketakwaan, marilah kita meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah. Pokoknya itu intinya, meningkatkan ketakwaan, menambah ketakwaan. Nah, bagaimana bisa menambah ketakwaan kalau ketika ada khutbah sedang dibacakan, hadis sedang diterangkan, kok ngomong sendiri, kan gitu. Nah, makanya orang yang berbicara ketika khotib sedang khutbah, maka Jumatannya tidak akan mendapatkan pahala. Itu ada fakot lagot, sungguh engkau telah berkata sia-sia. Itu sia-sia, jadi Jumatannya sia-sia, nggak ada gunanya Jumatan. Yo kalau gitu nggak usah Jumatan Pak, ya tambah dosa sampean, malah dosa, kan begitu. Makanya ketika ada khotib sedang khutbah, didengarkan. Nggak lama kok khutbah itu nggak lama, paling lama 20 menit. 20 menit itu udah lama banget. Paling ya 15 menit standarnya. Yang paling cepat 10 menit. Kan seperti itu. Oke. Yang D, ada halangan sholat Jumat. Ya, sudah baca sendiri ya. Hujan lebat, bepergian, sakit, yaitu. Kemudian ada hikmah sholat Jumat. Nah, ini. Yang pertama, sebagai syiar Islam. Syiar itu apa, Pak? Kalau kalian mendengar kata syiar itu gambarannya begini, bisa dibilang semarak gitu loh. Jadi Islam kelihatan semarak, Islam kelihatan banyak sekali dalam tanda kutip penggemarnya. Nah, seperti itu. Maka sholat Jumat kan seneng lihat orang bareng-bareng pergi ke masjid, kan bagus dilihatnya, dirasakan dan dilihat itu bagus. Sampai pasti bisa merasakan lihat orang bareng-bareng pergi ke masjid Jumatan, terus lihat orang bareng-bareng pergi pengajian, lihat orang bareng-bareng pergi ke majelis dzikir, lihat orang bareng-bareng pergi sholat taraweh kalau pas Ramadan, sholat Id ketika Idul Fitri, Idul Adha, kan seneng lihatnya itu, seneng. Beda dengan lihat orang yang bareng-bareng pergi tawuran, pergi demo, kan juga enak. Orang pergi ke masjid, orang pergi ke musola bareng-bareng, itu pasti yang kalau misalnya mereka ngobrol, yang diomongin itu pasti hal yang baik.
dan pasti saling senyum, kan gitu, rukun. Kalau orang pergi demo berangkat sudah marah-marah, sama lihat orang kalau demo pasti nggak ada yang bawa sajadah. Orang demo bawa pentungan, bawa pedang, bawa kayu balokan. Nggak mungkin orang demo kok bawa sajadah, orang demo terus tutur katanya halus, pasti teriak-teriak, pasti teriak-teriak. Ya, sebaliknya juga begitu. Ketika Jumatan pasti khotibnya itu tutur katanya halus, tutur katanya lembut, tapi tegas. Beda dengan khotib yang teriak-teriak. Nah, di sebagian masjid ada khotib yang teriak-teriak. Ya nggak tahu, mungkin dia dikira lagi demo mungkin ya. Yang kemudian membangun ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu apa? Hubungan baik terhadap sesama muslim. Ketika sampai sholat Jumat di masjid, ya toh, setelah Jumatan saman pasti salaman. Gak mungkin saman jotos-jotosan. Itu ukhuwah Islamiyah. Setelah pulang dari masjid di jalan ngobrol juga ngobrol yang enak-enak aja, guyon bercanda kan gitu. Di beberapa masjid sekarang banyak sodakoh Jumat. Jadi setelah Jumatan ada nasi box yang dibagikan, ada nasi mangkok, nasi apa yang di piring itu yang dibagikan buat jamaah. Sambil makan sambil ngobrol kan enak. Itu ukhuwah Islamiyah. Hubungan yang baik terhadap sesama umat Islam. Selanjutnya pembentukan sikap disiplin. Nah, tadi yang awal, ketika kamu mendengar azan sholat Jumat maka bersegeralah untuk pergi ke masjid Jumatan. Yang keempat, sarana berdakwah. Nah, sarana berdakwah, misalnya seminggu sekali ini dilakukan betul-betul ya, setiap pekan sekali, setiap Jumat apa yang diceramahkan, apa khotibnya didengarkan, dihayati, diamalkan. Pekan depannya lagi diamalkan lagi, pekannya depan lagi diambil intinya, hikmahnya apa, diamalkan. Insya Allah akan menjadi sebuah media dakwah yang efektif. Yang kelima, jelas mendapat pahala. Oke. Nah, yang F, ada amalan sunnah pada hari Jumat. Nah, ini dilakukan laki-laki, dilakukan perempuan. Kalau yang tadi dilakukan laki-laki aja ya. Perempuan hukumnya sunnah. Kalau yang ini baik laki-laki maupun perempuan hukumnya sunnah. Yang pertama, mandi. Mandi untuk apa namanya, menghormati hari Jumat. Jadi sama bukan mandi-mandi biasa, ndak, ada niatnya. Niatkan saja dalam hati, saya niat mandi apa di hari Jumat sunnah lillahi ta'ala, gitu aja. Saya niat mandi di hari Jumat sunnah lillahi ta'ala, gitu aja. Yang kedua, memakai wangi-wangian. Nah, sampan pakai parfum gitu, bagus. Yang ketiga, mengenakan pakaian yang bagus, diutamakan berwarna putih. Jadi kalau Jumatan bagusnya pakai pakaian putih. Misalnya enggak putih enggak boleh Pak, enggak apa-apa, boleh aja. Yang keempat, memperbanyak bacaan sholawat. Nah, memperbanyak bacaan sholat. Makanya kalau di kampung-kampung, di desa-desa itu setiap malam Jumat kan ada kegiatan. Setiap Kamis malam Jumat ada banyak kegiatan, baca sholawat, baca ratib, baca yasin, tahlil. Itu kan ada sholawatnya di situ. Nah, itu sunnah hukumnya. Kemudian datang ke masjid lebih awal. Nah, ini. Kemudian yang nomor 6, berinfak. Nah, saman kalau Jumatan ke masjid kan biasanya bawa duit 2.000, 5.000, 10.000 kan gitu. Dimasukkan di kotak infak di masjid itu loh. Nah, kemudian yang ketujuh, berzikir, banyak berzikir. Yang kedelapan, banyak membaca Al-Quran. Yang disunahkan, lebih disunahkan sampai baca surat Al-Kahfi ya, atau surat Yasin. Nah, makanya kalau malam Jumat ada kegiatan Yasinan. Pak, misalnya Yasinan itu yang dibaca diganti surat Al-Baqarah boleh Pak? Yo boleh, enggak apa-apa. Misalnya diganti surat Al-Anfal boleh, enggak apa-apa. Tapi namanya sudah kadung Yasinan kok. Yang jadi yang dibaca Yasin. Kemudian ada tahlilan, tadi berzikir. Kemudian ada yang baca surat Al-Kahfi, oh enggak, enggak masalah. Kemudian ada sholawat tiba-tibaan, boleh. Ada yang pakai apa namanya, seperti Habib Syekh Assegaf itu ya boleh, enggak masalah. Ada yang baca sholawatnya sendiri-sendiri di rumah masing-masing, boleh. Baca sendiri-sendiri di masjid, boleh.
Seperti yang penting kita memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbaiki ibadah kita agar ibadah kita dinilai sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Saya kira itu untuk materi pembelajaran hari ini. Eh, Selanjutnya bisa sampai baca-baca sendiri di LKS atau di buku paket ya, babnya tentang sholat Jumat. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa sampai kirimkan via WA ke saya. Nomor saya sudah ada di grup FGD kelas 7. Demikian, terima kasih. Untuk hari ini nggak ada tugas ya, nggak ada tugas hari ini. Itu aja. Mohon maaf atas semua kekhilafan dan kesalahan. Kalau ada yang benar itu dari Allah, kalau ada yang salah itu sepantasnya saya sebagai manusia biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.